Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Sobirin, NIM 0206211025. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum, dan saya sekarang berada di semester 3. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu untuk memaparkan keadilan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita tahu terlebih dahulu apa itu keadilan. Nah, keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Indonesia telah memasuki usia 77 tahun. Namun, sangat disayangkan kondisi hukum di Indonesia masih jauh dari cita-cita hukum. Indonesia adalah negara hukum, seperti diamanatkan baik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar maupun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri Republik ini bercita-cita bahwa negara hukum yang akan dibangun sebagaimana tercermin dalam pokok pikiran yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita hukum merupakan pancaran Pancasila yang menguasai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, yang mana tertuang dalam sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun negara kita negara hukum, sampai pada era reformasi, persoalan hukum tetap belum terselesaikan. Hukum tetap gagal memberikan perlindungan terhadap rakyat. Supremasi hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 gagal dilaksanakan. Aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, advokat ikut menjadi pelaku permainan hukum. Istilah mafia hukum menjadi hal biasa disebut-sebut. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan hukum seperti pembentukan Komisi Hukum Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Satgas Mafia Hukum, dan lain-lainnya. Namun, kebijakan pemerintah tersebut tidak meredakan yang namanya mafia dalam negeri ini. Masalah-masalah hukum sudah terjadi pada masa Orde Baru, di mana pada waktu itu undang-undang bersumber dari lembaga kepresidenan. Peran DPR hampir tidak, dan proses pembuatan hukum hanya bersifat formalitas. Hukum banyak dihasilkan dari lembaga kepresidenan dan kemudian secara formal dibahas di DPR. Peran DPR hanya menyetujui saja, atau dengan kata lain, DPR hanya berfungsi sebagai tukang stempel, tanpa ada perubahan yang substansif. Hukum kita juga bersifat positivistik, instrumentalistik, artinya banyak dijadikan alat pembenaran atas kehendak penguasa, baik yang akan dilakukan maupun yang terlanjur dilakukan. Selain itu, lembaga peradilan diwarnai dengan praktik-praktik korupsi, mafia peradilan, dan ketidakjujuran di dalam penegakan hukum. Hal ini marak terjadi karena intervensi dari lembaga negara lainnya seperti DPR atau lembaga kepresidenan. Seluruh produk undang-undang yang dihasilkan harus dilaksanakan, walaupun ada kalanya tidak sesuai dengan kehendak warga masyarakat. Hak uji material terhadap undang-undang tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan, yaitu perubahan undang-undang hanya dapat dilakukan oleh DPR, kebebasan menyatakan pendapat terbelenggu, banyak terjadi pelanggaran hak-hak politik rakyat, pelanggaran hak-hak asasi manusia, pendirian partai politik dibatasi hanya 3 partai politik, kebebasan pers terpasung. Penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hubungan etika, moral dalam penegakan hukum. Dalam era reformasi banyak pelanggaran hukum yang dilakukan, baik dari kalangan birokrat, wakil rakyat, sampai kepada tataran penegak hukum. Banyak pelanggaran hukum dan ketidakpastian hukum dilakukan dengan bertindak dan bersikap seperti tidak salah
karena belum bisa dibuktikan kesalahannya dalam pengadilan. Dalam penegakan hukum mengandung makna bahwa setiap pelanggaran hukum atau penyimpangan terhadap hukum melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, atau pengacara, dan keberlangsungan hukum berada di tangan mereka. Peran para penegak hukum menjadi penting karena yang menjalan kehendak hukum dilakukan adalah para penegak hukum. Karena ini menjadikan substansi hukum berbeda dan dibuat mengikuti prosedur legislasi. Hukum dibuat untuk menciptakan keadilan, bukan dengan tujuan yang lain. Pelanggaran hukum terjadi di berbagai sektor kehidupan, dan hukum gagal memberikan keadilan. Dalam proses penegakan hukum, subjek hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Para penegak hukum dapat ditinjau dari berbagai perspektif sebagai individu atau manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing, sehingga peran dari pejabat penegak hukum sangat dominan. Selain itu, peran kelembagaan atau institusi negara penegak hukum dengan masalah-masalah masing-masing belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal. Nah, jadi kesimpulannya yaitu untuk hukum di Indonesia ini masih dapat terbilang buruk, yang mana keadilan belum merata kepada setiap orang. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.